Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita melanjutkan novena hari yang kelima kepada Hati Kudus Yesus, dan sekaligus memulai novena Roh Kudus hari yang pertama. Tema perayaan hari ini pada hari ini adalah menabur harapan, melangkah dari sukacita menuju sukacita. Semoga dengan rahmat Roh Kudus dan Hati Kudus Yesus yang berkasih, kita mampu terus melangkah dalam harapan menuju sukacita sejati yang Allah janjikan dalam sebuah hidup kita yang tidak menentu. Marilah kita marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan Kristus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pengampun, kepada malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan, berkat kebangkitan Kristus, kami lahir dalam hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus, yang ingin duduk di sisi kanan. Semoga kami kau anugerahi hidup abadi
ketika berjalan kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dia mengatakan yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam dalam suatu pengikatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur provinsi Achaia, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkara. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu. Maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sosthenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu dia mencari kepada saudara-saudara di situ dari berlayar ke Syria. Sesudah dia mencukur rambutnya di Kenkrea karena dia telah bernazar. Demikianlah sabda Allah adalah Raja seluruh. Hai segala bangsa, bertepuk tangan, eluh-eluhkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan yang dikasih kita. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diri sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diri di bumi sampai malam. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Hidupkanlah Mazmur bagi Raja kita, hidupkan Mazmur. Allah Raja seluruh. Alleluia, 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 Mesias harus menderita dan bangkit dari antara
masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka-cita, tetapi duka-citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka-cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak didatai akan penderitaan, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang dihidupi duka-cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripada. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu akan berduka cita, tetapi duka-citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan tersebut menjadi pembuka di hari pertama mengenai Roh Kudus kita. Saat kita menantikan kedatangannya, kita diajak untuk menghidupi harapan akan sukacita yang lahir dari dalam kedukaan. Yesus memakai gambaran seorang perempuan yang melahirkan, yang berjuang menahan sakit. Namun setelah anaknya lahir, sukacita menyingkirkan segala rasa sakit yang ia alami. Melalui bacaan Injil hari ini, saya menawarkan dua hal yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, sukacita sejati bukanlah tanpa luka. Yesus tidak menyadarkan kenyataan luka, tetapi mengajarkan bahwa luka yang dipersatukan dengan kasihnya akan berbuah sukacita. Dalam Filesinos artikel 37, Paus Fransiskus mengatakan, jika kita merasa sulit untuk mempercayai orang lain karena kita telah disakiti oleh kebohongan, luka, dan kekecewaan, Tuhan berbisik di telinga kita, teguhkanlah hatimu, anak. Dia mendorong kita untuk mengatasi rasa takut kita dan menyadari bahwa dengan Dia di pihak kita, kita tidak akan kehilangan apa-apa, termasuk sukacita kita tidak akan hilang. Kita juga tidak perlu takut, biarlah Yesus mendekat dan duduk di sisi kita. Paulus melanjutkan di artikel 38, Yesus yang sama hari ini menunggu kita untuk memberinya kesempatan untuk menerangi hidup kita, membangkitkan dan memenuhi kita dengan kekuatan. Dia selalu menemukan cara untuk hadir di dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertemu dengannya dan disembuhkan dengan kasih. Di tengah luka, pengkhianatan, kehilangan, atau kegagalan,
Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah memberi kesempatan bagi Tuhan untuk hadir menerangi hidup saya dan menumbuhkan sukacita yang lebih dalam dari sekedar perasaan bahagia. Lalu yang kedua, Allah senantiasa hadir untuk memberikan ketentraman. Yesus berkata dalam Injil hari ini, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Yesus memberikan sebuah janji akan kelegaan batin saat iman telah menemukan tempatnya dan hati tidak lagi gelisah karena tahu bahwa Allah menyertai kita. Ketika semua orang mengabaikan kita, ketika tidak ada yang tertarik dengan apa yang terjadi pada kita, ketika kita tidak peduli dengan siapapun, Yesus memperhatikan kita. Banyak teks Injil menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada orang-orang, kepada keprihatinan mereka dan penderitaan mereka. Misalnya, melihat orang banyak tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlakar. Dalam Matius 9 ayat 35. Setiap kali Yesus menyembuhkan seseorang, Dia lebih suka melakukannya bukan dari kejauhan, tetapi dari dekat. Dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Tuhan tahu bagaimana menjamah. Dalam belas kasih-Nya, Tuhan tidak mencintai kita dengan kata-kata saja. Sebaliknya, Dia datang menemui kita dan dengan kedekatannya, Dia menunjukkan kepada kita kedalaman kasih-Nya yang penuh. Itulah yang disampaikan Paus Fransiskus di dalam Dimensitas artikel 40. Artinya, Tuhan senantiasa dekat kepada kita. Dia senantiasa memperhatikan kita, mengetahui segala beban, kesulitan, pergulatan yang kita alami. Meskipun orang-orang tidak mau tahu, tidak mau peduli, tetapi dengan perkataan Paus Fransiskus tadi, kita dapat keyakinan bahwa Allah Tuhan kita, Yesus Kristus dengan hatinya yang tulus menaruh perhatian kepada kita. Maka pertanyaannya, apakah saya sungguh hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama saya, bahkan ketika tidak ada yang memahami jalannya? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam memulai perjalanan menuju Pentakosta, Yesus menyadarkan kita bahwa sukacita sejati bukanlah pelarian dari penderitaan, melainkan buah dari kehadirannya yang hidup di dalam hati kita. Semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita, sehingga kita dimampukan mengolah salib-salib yang kita ini menjadi sukacita sejati. Dan rapat Roh Kudus semakin membuat kita yakin dan percaya bahwa di balik air mata Allah sedang menyiapkan sukacita yang tak tergantikan untuk kita. Semoga dalam Tuhan kita selalu berpengharapan. Marilah kita
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai selamanya. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa novenan kepada hati Kristus Yesus. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan kata panggilan aku memanggil engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu, dengan perkataan panggilan dan sesuci untuk mengabulkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, dalam hidup akan susah, tetapi sahajaku tidak akan susah. Dengan perkataan panggilan bersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwa, Engkau berjanji bahwa hati Kudus akan menjadi lampu terang bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan kesejahteraan. Kepada siapa aku akan mengeluh, kalau bukan kepada hati. Berkati-katilah mereka yang berharap kepada-Mu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada-Mu minyak ini, jiwa ini, permohonan ini, adalah yang berbuatlah apa yang hati kehendaki. Ya Yesus, aku berharap kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Aku mempersembahkan diriku di dalam Engkau, aku merasa aku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersama. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Hati Kudus Yesus, aku berharap kepada-Mu. 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 Hati Kudus Yesus,
aku berharap padamu. Haleluya Yesus, aku berharap padamu. Haleluya Yesus, aku berharap padamu. Haleluya Yesus, aku berharap padamu. Yesus yang baik, Engkau berkata, jika engkau berada dengan kehendak, percayalah kepadaku. Jika engkau berada dengan kehendak, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Kita lanjutkan doa kepada Ibu Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar hidupku ada hati, dan aku kesejahteraan di dalam nama. Berkatilah dan hidupilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang kau serahkan kepadamu. Segala keinginan, segala masuk dari dalam hatiku, dan segala masuk yang tidak lawanlah di dalam hatiku. Jika ada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat kegiatan hidupku, beristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku menemukan kehidupan. Ya Tuhan, lindungilah dan lindungilah hidupku, dan jaga kehidupan dunia. Jangan lupa Yesus, orang-orang yang mengasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tidak meninggalkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh keadaan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanlah mereka Tuhan, dan bawa mereka kepada kemuliaan surga. Amin. Lanjutkan persiapan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ini. Semoga dengan perlindungan kami mampu memelihara anugerah di dunia dan memperoleh karunia di surga dengan pengacara Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memanggil dengan kami. Dialah pengantara Allah dan manusia, api dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan berharapan melindungi Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mandat kemuliaan bagi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah sejam Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti, kami kembali kami
Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan keantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan keantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran kita, maka berada kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak yang tersembunyi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan maafkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai yang ditinggalkan bagimu, damai yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama. Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama-sama doa mohon tunjuk karunia Roh Kudus dari buku halaman 39. Bersama-sama datanglah ayah Roh Iman, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang yang terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surga. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Dalam Roh-Nya, turunlah atas diri kami, rahmatlah bagi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah Roh Kasihan dan berilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dalam hal Roh perkasaan, buatlah hamba yang lemah ini, agar dapat menghadapi segala kesulitan dan penderitaan. Semoga kami dapat dalam kami dan senantiasa menuntut kami dalam baik kebenaran agama. Biarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Pilihlah kami agar tidak terbuai pada kemungkaran dunia. Pilihlah kami agar dapat menggunakan hal-hal dunia untuk kemuliaan. Dalam Roh Kasihan, pilihlah kami untuk berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan, dan kami menjadi orang yang sayang bagi orang yang disayang. Dalam Tuhan, ajarlah kami takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Ajarlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan. Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam kebangkitan dan menjadi jalan hidup baru. Arahkan hati kami kepada Kristus yang hidup di sebelah kanan. Semoga Roh menjaga hidup kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dia Tuhan mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa hari kami telah tahu terus melalui wafat dan kebangkitan Putra. Kasihanilah dan jagalah kami, agar kami dapat merasakan sukacita kebangkitannya, sambil menantikan kedatangan kembali Putra. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, kisah sudah selesai. Syukur kepada Allah.